Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada pertemuan kedua ini kita untuk pelajaran PPKN kelas 7 kita mau membahas tentang sama seperti kemarin, pokoknya tentang penempatan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini subnya adalah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pada minggu lalu pertemuan pertama kita sudah membahas tentang sejarah perumusan dasar negara Indonesia Merdeka, yang mana kalau kita masih ingat kemarin pertemuan yang minggu lalu ada beberapa tokoh yang merumuskan tentang dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua kita ingat adalah Mr. Supomo, yang ketiga adalah Insinyur Soekarno, yang mana ketiganya itu mengusulkan dasar negara itu lewat sidang-sidang BPUPKI, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Untuk lebih singkatnya, setelah dirumuskan oleh Panitia 9, maka jadilah dasar negara yang ada di dalam Piagam Jakarta, yang mana sila pertama dalam Piagam Jakarta itu adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila pertama itulah maka banyak para pendiri bangsa, para warga negara waktu itu banyak yang tidak setuju atau protes bahwasanya karena kalau sila pertama bunyinya adalah tentang ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, berarti itu adanya Pancasila yang sila pertama hanya untuk orang Islam. Makanya orang timur Indonesia itu yang banyak non muslim dengan bermusyawarah diketuai oleh Muhammad Hatta, makanya singkatnya sila pertama diganti ketuhanan yang Maha Esa. Itulah sedikit tentang perumusannya. Nah, sekarang waktu pertemuan kedua ini adalah kita melihat semangat pendiri negara. Siapa itu? Ya, orang-orangnya para tokoh bangsa Indonesia. Dalam hal ini semangat pendiri negara itu adalah perlu kita contoh, perlu kita teladani. Dengan demikian kita harus bisa menghayati terhadap adanya Pancasila. Ya, di sini contohnya misalnya di kelas kalian, apakah sudah ada gambar-gambar tentang pendiri negara atau gambar-gambar presiden, wakil presiden? Nah, ini perlu kalian lihat. Kalau belum ada, tolong kalian kasih gambar presiden, wakil presiden dengan gambar Garudanya sekalian, sehingga ini salah satu contoh kita memberi semangat menghargai tentang pendiri bangsa Indonesia. Dengan demikian kita harus punya semangat kebangsaan, ya. Kenapa semangat kebangsaan? Semangat kebangsaan ini contohnya adalah sebagai jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan negara kebangsaan atau nation state. Itu adalah pengertian dari nasionalisme. Yang kedua, patriotisme. Apa itu patriotisme? Adalah semangat cinta tanah air, ya. Jadi mencintai tanah airnya itu harus kita punya semangat di sini, karena kita sebagai warga negara yang sekarang kita tinggal mengambil enaknya, kita harus punya semangat patriotisme, ya. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi para tokoh bangsa waktu itu dia adalah semangatnya bukan main, anak-anak sekalian, ya. Ya, tampak jelas dalam sejarah perjuangan bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno, Muhammad Hatta, ya, Rajiman Widodingrat, itu merupakan para tokoh
yang memperjuangkan bangsa Indonesia sehingga sampai kita merdeka, sampai muncul dengan yang adanya Pancasila. Nah, sekarang apa hal-hal yang tergandung yang perlu kita teladani jiwa dan semangat 45? Yang pertama adalah pro patria, ya, dan primus patrialis. Apa itu pro patria? Itu adalah jiwa cinta tanah air, ya. Primus patrialis itu adalah kita bisa menghargai semangat bangsa Indonesia. Kemudian jiwa solidaritas. Apa itu jiwa solidaritas dan kesetiakawanan? Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa. Tenggang rasa seperti apa? Di antara agama misalnya, antar suku, antar golongan, kita harus tahu, kita harus tenggang rasa, menghormati dan menghargai supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan di antara sesama warga negara. Jadi kalau kita tenggang rasa terhadap sesama agama, sesama manusia yang ada di sekitar kita, kita bisa hidup rukun, tentram, dan bahagia. Yang keempat adalah apa? Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Jadi kita menolong orang itu tidak adanya imbalan apapun, ya. Kita menolong orang, menolong apapun, kita tidak mengharapkan imbalan dan kita harus bertanggung jawab, ya. Yang kelima adalah jiwa kesatria, ya. Jiwa kesatria, jiwa kebesaran jiwa kita, ya. Apa itu contohnya? Kita tidak punya balas dendam terhadap seseorang, ya. Kita harus bisa menghargai, menghormati orang muda, tua. Kita tidak boleh punya rasa balas dendam di antara sesama manusia. Demikianlah barangkali anak-anakku sekalian untuk pertemuan kedua ini, sehingga perlu kalian perhatikan, perlu kalian teladani apa-apa yang ada di dalam semangat jiwa bangsa Indonesia. Baiklah, untuk tugas kalian tolong kalian catat, ya. Kalian lihat, yang pertama adalah kalian perlu untuk memberi teladan, ya. Teladan dari siapa? Dari pendiri bangsa itu. Misalnya Soekarno. Soekarno itu adalah nilai semangatnya apa dia? Nah ini, itu yang perlu kamu tulis. Jadi Soekarno, pendiri negara adalah Soekarno. Yang pertama, kamu tulis ya, Soekarno. Nilai semangatnya apa? Ya, kalau saya contohkan, misalnya dia Soekarno mempunyai jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme, itu contoh, ya, itu Soekarno, dan seterusnya. Kedua adalah Muhammad Hatta, ya. Yang kedua Muhammad Hatta, tolong itu nilai semangatnya seperti apa dalam mendirikan suatu bangsa ini. Dan yang ketiga adalah Muhammad Yamin, ya. Apa nilai semangat dalam pendiri bangsa itu? Jadi tugas tiga itu. Pertama, Insinyur Soekarno, apa nilai semangatnya? Kedua, Muhammad Hatta. Yang ketiga, Muhammad Yamin. Demikianlah anak-anakku sekalian untuk pertemuan kedua ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nanti insya Allah tugas dikumpulkan di sekolah, ya. Di sekolah pada hari-hari belajar. Boleh hari Senin, boleh hari Selasa atau Rabu. Kita tunggu di sekolah. Demikianlah pelajaran pada session kedua atau pertemuan kedua ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.